Agenda umat manusia. Saat fajar milenium ketiga mereka, kemanusiaan bangun, merenggangkan otot-ototnya, dan mengucek-ngecek kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya, memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi, dan membuka buku harian. Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Selama ribuan tahun jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, dan orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah, dan perang selalu ada di puncak daftar. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat, dan santa, dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi, dan sistem sosial. Tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi, dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan atau karena alam kita yang memang belum sempurna. Dan sampai akhir dunia pun, kita tidak akan terbebas dari semua itu. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Kebanyakan orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Tentu saja, masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi semua itu telah tertransformasi dari kekuatan alam yang tidak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah, dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang, masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "Ya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna," atau "takdir Tuhan sudah terjadi." Namun, ketika kelaparan, wabah, atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyidik dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil. Bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald's ketimbang akibat kekeringan, Ebola, atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO, dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah, dan perang, lalu apa yang menggantikan semuanya di puncak agenda manusia? Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri, sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya. Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri? Dalam dunia yang sehat, makmur, dan harmonis, apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita? Pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ngada dan luar biasa naif. Atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari $2 sehari? Bagaimana dengan krisis AIDS yang sedang melanda Afrika? Atau perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21, sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang.
Garis kemelaratan biologis. Mari mulai dengan kelaparan, yang selama ribuan tahun telah menjadi musuh terburuk kemanusiaan. Hingga belum lama berselang, sebagian besar manusia benar-benar hidup di tubir garis kemelaratan biologis, yang di bawahnya orang-orang tunduk pada gizi buruk dan lapar. Satu kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk bisa dengan mudah menjadi hukuman mati bagi satu keluarga atau satu desa sekaligus. Jika hujan lebat, kehancuran panen gandum Anda, atau perampok menjarah kambing ternak Anda, maka Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan kelaparan sampai mati. Nasib buruk atau kebodohan pada tingkat kolektif mengakibatkan bencana kelaparan massal. Ketika kekeringan parah melanda Mesir atau India abad pertengahan, bukan hal yang aneh bila 5-10% populasi musnah. Persediaan makanan menyusut. Transportasi terlalu lambat dan mahal untuk mengimpor makanan yang cukup. Dan pemerintahan selalu jauh serta lemah untuk memberi bantuan pada masa itu. Bukalah buku sejarah manapun dan Anda sangat mungkin menjumpai catatan-catatan mengerikan populasi yang dilanda kelaparan, dibuat gila oleh kelaparan. Pada April 1664, seorang penjabat Prancis di kota Bufa menggambarkan dampak kelaparan dan melonjaknya harga-harga makanan dengan mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya kini berisi jumlah tak terhitung jiwa-jiwa miskin, lemah akibat kelaparan dan kemelaratan, dan sekarat karena kekurangan, dan karena tak punya pekerjaan atau kedudukan, mereka tak punya uang untuk membeli roti. Untuk sedikit memperpanjang hidup dan sesuatu untuk mengatasi kelaparan mereka, kaum miskin ini mengkonsumsi makanan kotor layaknya kucing, juga sisa daging dari kuda yang dikuliti dan dilempar ke tumpukan kotoran. Yang lain mengkonsumsi darah yang mengalir saat sapi dan kerbau disembelih, dan jeroan yang dibuang para juru masak ke jalan. Orang-orang miskin yang malang lainnya makan jelatang dan rumput, atau akar rempah-rempah yang mereka rebus dengan air. Pemandangan serupa terjadi di seluruh Prancis. Cuaca buruk melumatkan panen di seluruh kerajaan itu selama beberapa tahun sebelumnya, sehingga sampai dengan musim semi 1694, lumbung-lumbung pangan menjadi kosong melompong. Orang-orang kaya mematok harga tinggi gila-gilaan untuk apapun makanan yang bisa mereka timbun, dan orang-orang miskin mati berbondong-bondong. Sekitar 2,8 juta orang Prancis, yakni 15% populasi mati kelaparan antara 1692 sampai 1694. Sementara Raja Matahari Louis XIV menghabiskan waktu bersama para gundiknya di Versailles. Tahun berikutnya, 1695, bencana kelaparan melanda Estonia, menewaskan 1/5 populasi. Pada 1694, giliran Finlandia di mana 1/4 sampai 1/3 populasi mati. Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1698. Sebagian distriknya kehilangan hingga 20% penduduk. Sebagian besar pembaca mungkin tahu bagaimana rasanya saat harus tidak makan siang karena puasa untuk alasan keagamaan, atau ketika Anda hidup selama beberapa hari dengan hanya mengkonsumsi larutan sayur sebagai bagian dari diet baru yang hebat. Namun, bagaimana rasanya kalau Anda belum makan sama sekali selama beberapa hari dan tak punya gambaran di mana bisa mendapatkan sepotong makanan? Kebanyakan orang kini tidak pernah mengalami siksaan mengerikan ini. Para leluhur kita, sangat tahu rasanya. Saat mereka menangis kepada Tuhan, bebaskanlah kami dari kelaparan. Hanya itulah yang ada dalam pikiran mereka. Dalam waktu beratus tahun terakhir ini, perkembangan teknologi, ekonomi, politik telah menciptakan jaring pengaman yang semakin kuat yang memisahkan umat manusia dari garis kemelaratan biologis. Kelaparan massal memang masih melanda dari waktu ke waktu. Tetapi semua itu pengecualian dan hampir selalu disebabkan oleh politik manusia ketimbang bencana alam. Tidak ada lagi bencana kelaparan alamiah di dunia, yang ada hanya bencana kelaparan politik. Jika orang-orang di Suriah, Sudan, atau Somalia mati kelaparan, itu karena sebagian politisi menginginkannya. Di sebagian besar belahan planet ini, sekalipun seseorang kehilangan pekerjaan dan semua harta miliknya, dia tak mungkin mati kelaparan. Skema asuransi pribadi, badan-badan pemerintah, dan NGO mungkin saja tidak menyelamatkannya dari kemiskinan, tetapi mereka akan memberinya kalori harian yang cukup untuk bertahan. Pada tingkat kolektif, jaringan perdagangan dunia mengubah kekeringan dan banjir menjadi peluang bisnis, dan mampu mengatasi kelangkaan pangan dengan cepat dan murah.
Bahkan saat perang, gempa bumi, atau tsunami meluluh lantakkan seluruh negara, upaya-upaya internasional biasanya berhasil dalam mencegah bencana kelaparan. Meskipun ratusan juta orang masih kelaparan setiap hari, di sebagian besar negara sangat sedikit orang yang benar-benar mati kelaparan. Kemiskinan memang menyebabkan banyak masalah kesehatan lainnya dan gizi buruk memperpendek angka harapan hidup, bahkan di negara-negara terkaya di muka bumi. Di Perancis misalnya, 6 juta orang, sekitar 10% populasi mengalami kerawanan nutrisi. Mereka bangun pada pagi hari tanpa tahu apakah mereka punya sesuatu untuk makan siang. Mereka sering tidur dalam keadaan lapar, dan nutrisi yang benar-benar mereka peroleh tak seimbang dan tak sehat, banyak tepung, gula, dan garam, dan tak cukup protein serta vitamin. Meski demikian, kerawanan pangan bukanlah bencana kelaparan. Dan Prancis pada awal abad ke-21 bukanlah Prancis tahun 1694. Bahkan di perkampungan paling kumuh Bufa atau Paris, orang tidak mati karena tidak punya makanan. Transformasi yang sama terjadi di sejumlah negara lain, terutama sekali Kuba. Selama ribuan tahun, bencana kelaparan mengintai setiap rezim Cina sejak Kaisar Kuning sampai Komunis Merah. Selama beberapa dekade, Cina menjadi kata ungkapan untuk kekurangan pangan. Puluhan juta orang Cina mati kelaparan saat lompatan besar ke depan, dan para ahli secara rutin meramalkan bahwa masalahnya akan menjadi semakin parah. Pada 1974, konferensi pangan sedunia yang pertama diselenggarakan di Roma, dan kepada para delegasi disajikan skenario-skenario kiamat. Mereka diberitahu bahwa tidak mungkin bagi Cina untuk memberi makan semiliar penduduknya, dan negara paling padat penduduk itu sedang menuju bencana. Faktanya, Cina menuju keajaiban ekonomi terbesar dalam sejarah. Sejak 1974, ratusan juta orang Cina sudah dientaskan dari kemiskinan, dan meskipun ratusan juta orang lainnya masih menderita karena kekurangan pangan dan gizi buruk. Untuk kali pertama yang terekam dalam sejarah, Cina kini bebas dari bencana kelaparan. Jelas, di sebagian besar negara masa kini, kelebihan makanan telah menjadi masalah yang jauh lebih buruk ketimbang bencana kelaparan. Pada abad ke-18, Marie Antoinette disinyalir menasihati massa yang kelaparan dengan mengatakan bahwa jika mereka kehabisan roti, mereka harus makan kue. Kini, kaum miskin secara harfiah mengikuti nasihat ini. Sementara para penduduk kaya Beverly Hills makan salad salada dan tahu kukus dengan biji gandum. Di perkampungan kumuh dan perkampungan minoritas miskin gitu. Orang-orang miskin melahap kue Twinkie, camilan ala Cheetos, hamburger, dan pizza. Pada 2014, lebih dari 2,1 miliar orang kelebihan berat badan. Coba bandingkan dengan 850 juta orang yang menderita gizi buruk. Setengah dari populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada 2030. Pada 2010, kelaparan digabung dengan gizi buruk membunuh sekitar 1 juta orang, sedangkan obesitas membunuh 3 juta orang. Armada bayangan. Setelah kelaparan, musuh besar kedua kemanusiaan adalah wabah dan penyakit menular. Kota-kota sibuk yang dihubungkan oleh arus tidak putus pedagang, penjabat, dan peziarah menjadi alas tumpuan peradaban manusia sekaligus menjadi lahan tumbuh ideal patogen. Akibatnya, orang menjalani kehidupan seperti di Athena kuno atau Florencia abad pertengahan karena tahu bahwa mereka mungkin jatuh sakit dan mati pekan berikutnya. Atau bahwa epidemi mungkin tiba-tiba meletus dan menghancurkan seluruh keluarga dalam sekali sambar. Wabah paling terkenal yang dinamai maut hitam meletup pada dekade 1330 di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, ketika bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Dari sana, dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara, dan hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik. Antara 75 juta sampai 200 juta orang mati, lebih dari seperempat populasi Eurasia. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati dan populasi surut dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta setelah wabah. Kota Florencia kehilangan 50.000 dari 100.000 penduduknya. Penjabat benar-benar tak berdaya menghadapi bencana itu.
Selain menyelenggarakan doa-doa dan prosesi massal, mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan penyebaran epidemi, apalagi untuk menyembuhkan korbannya. Sampai dengan era modern, manusia menyebut penyakit sebagai akibat dari udara buruk, setan jahat, dan dewa yang marah dan tidak mencurigai keberadaan bakteri serta virus. Orang-orang dengan mudah percaya pada malaikat dan peri, tetapi mereka tak bisa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air bisa berisi satu armada penuh predator mematikan. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Epidemi-epidemi yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik setelah kedatangan pertama bangsa Eropa. Tanpa disadari oleh para penjajah dan pemukim itu sendiri, mereka membawa serta penyakit-penyakit menular baru, sedangkan penduduk asli tak punya kekebalan untuk menghadapinya. Hingga 90% populasi lokal meninggal sebagai akibatnya. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu, Francisco de Eguila, membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di suatu tempat di antara triliunan sel dalam tubuhnya berdetik satu bom waktu biologis. Virus cacar, smallpox. Setelah Francisco mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak cepat dalam tubuhnya. Akhirnya meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah seorang keluarga pribumi Amerika di kota Sempoalan. Dia menulari para anggota keluarga yang kemudian menulari tetangga-tetangganya. Dalam 10 hari, Sempoalan menjadi sebuah lahan kuburan. Para pengungsi menyebarkan penyakit itu dari Sempoalan ke kota-kota terdekat. Setelah itu satu demi satu kota takluk pada wabah itu. Gelombang-gelombang baru pengungsi yang ketakutan membawa penyakit itu ke seluruh Meksiko dan menyebar keluar. Masyarakat Maya di semenanjung Yucatan meyakini bahwa 3 dewa jahat Expet, Uzancaq, dan Sojacaq terbang dari desa ke desa pada malam hari menulari orang-orang dengan penyakit itu. Masyarakat suku Aztec menyebutnya sebagai ulah dewa Tezcatlipoca dan Xipe Totec, atau mungkin sihir hitam orang-orang kulit putih. Para pendeta dan dokter dimintai pendapat. Mereka menyarankan berdoa, mandi air dingin, melumuri tubuh dengan bitumen, dan mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Tak ada gunanya. Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk di jalan-jalan dan tak seorang pun berani mendekati untuk menguburnya. Banyak keluarga lenyap dalam beberapa hari dan penjabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan di atas mayat-mayat mereka. Di beberapa pemukiman, setengah populasi musnah. Pada September 1520, wabah mulai mencapai lembah Meksiko dan pada bulan Oktober memasuki gerbang-gerbang ibu kota Aztec, Tenochtitlan, sebuah kota metropolitan megah berpenduduk 250.000 jiwa. Dalam kurun 2 bulan, sedikitnya sepertiga penduduk musnah, termasuk Kaisar Aztec, Xuitlancioc. Sementara pada Maret 1520, saat armada Spanyol tiba, Meksiko berpenduduk 22 juta jiwa. Pada bulan Desember, tinggal 14 juta jiwa yang masih hidup. Cacar baru pukulan pertama. Saat para tuan baru dari Spanyol itu sibuk memperkaya diri dan mengeksploitasi masyarakat pribumi, gelombang maut flu, kutu, dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko secara bergantian hingga pada tahun 1580 penduduknya menjadi tak sampai 1 juta. 2 abad kemudian, pada 18 Januari 1778, penjelajah Inggris Kapten James Cook mencapai Hawaii. Kepulauan Hawaii berpenduduk padat 0,5 juta jiwa yang hidup terisolasi sepenuhnya dari Eropa maupun Amerika. Dan karenanya tak pernah terpapar penyakit Eropa maupun Amerika. Kapten Cook dan rombongannya memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis, dan sipilis ke Hawaii. Para pendatang Eropa berikutnya menambahkan tipus dan cacar. Pada 1853, hanya 70.000 orang yang selamat di Hawaii. Epidemi terus membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Pada Januari 1918, bala tentara di parit-parit Prancis Utara mulai mati dalam jumlah ribuan akibat satu galur flu yang sangat ganas, yang dijuluki flu Spanyol. Garda depan itu merupakan ujung dari jaringan suplai global paling efisien yang pernah ada di dunia hingga sekarang. Manusia dan amunisi mengalir dari Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia.
Minyak dikirim dari Timur Tengah, gandum dan sapi dari Argentina, karet dari Malaysia, dan tembaga dari Kongo. Sebagai gantinya, mereka semua dapat flu Spanyol. Dalam beberapa bulan saja, sekitar 500.000 orang sepertiga populasi global ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% populasi, 15 juta jiwa. Di Pulau Tahiti, 14% penduduk mati. Di Samoa 20%, di pertambangan tembaga Kongo 1 dari 5 buruh tewas. Wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara Perang Dunia Pertama membunuh 40 juta orang dari tahun 1914 sampai 1918. Bersamaan dengan tsunami-tsunami wabah seperti itu yang menyerang populasi manusia setiap beberapa dekade, masyarakat dunia juga menghadapi gelombang yang lebih kecil tetapi lebih rutin datang, yakni penyakit menular yang membunuh jutaan orang setiap tahun. Anak-anak yang tak memiliki kekebalan paling rentan terhadap penyakit-penyakit itu sehingga sering disebut penyakit kanak-kanak. Hingga awal abad ke-20, sekitar sepertiga anak mati sebelum mencapai usia dewasa akibat kombinasi gizi buruk dan penyakit. Panjang seabad terakhir, populasi manusia bahkan lebih rawan pada epidemi karena kombinasi populasi yang tumbuh dan transportasi yang lebih baik. Semua kota metropolitan seperti Tokyo atau Kinshasa menyediakan lahan berburu yang jauh lebih kaya bagi penyakit ketimbang Florencia abad pertengahan atau tahun 1520. Tenochtitlan dan jaringan transportasi global kini jauh lebih efisien dibandingkan tahun 1918. Sebuah virus Spanyol bisa berpergian ke Kongo atau Tahiti dalam waktu kurang dari 24 jam. Karena itu kita seharusnya sudah hidup dalam sebuah neraka epidemiologis dengan satu demi satu wabah mematikan. Tetapi, insiden maupun dampak dari epidemi sudah turun secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Secara khusus, angka global kematian anak-anak berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Kurang dari 5% anak mati sebelum memasuki usia dewasa. Keajaiban ini adalah berkat pencapaian di bidang kedokteran abad ke-20 yang belum terjadi sebelumnya, yang menyediakan untuk kita vaksinasi, antibiotik, dan ilmu kesehatan serta infrastruktur medis yang lebih baik. Misalnya, sebuah kampanye vaksinasi cacar begitu sukses sehingga pada 1979, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan manusia telah menang dan bahwa cacar telah dilenyapkan sepenuhnya. Itulah epidemi pertama yang pernah berhasil manusia nyahkan dari muka bumi. Pada 1967, cacar masih menjangkiti 15 juta orang dan membunuh 2 juta di antaranya, tetapi pada 2014 tak seorang pun terjangkit atau dibunuh oleh cacar. Kemenangan itu begitu sempurna hari ini sehingga WHO menghentikan vaksinasi cacar pada manusia. Setiap beberapa tahun, kita dicemaskan oleh suatu ledakan potensial wabah baru seperti SARS pada tahun 2002 atau 2003, flu burung pada tahun 2005, flu babi pada tahun 2009 atau 2010, dan Ebola pada tahun 2014. Namun, berkat langkah-langkah penanggulangan yang efisien, insiden-insiden tersebut sejauh ini menimbulkan jumlah korban yang secara komparatif rendah. SARS misalnya, semula membangkitkan kekhawatiran akan datangnya maut hitam baru, tetapi akhirnya menyebabkan kematian kurang dari 1.000 orang di seluruh dunia. Wabah Ebola di Afrika Barat mula-mula tampak menggila tak terkendali dan pada 26 September 2014, WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan publik terburuk yang pernah ada dalam masa modern. Meskipun demikian, pada awal 2015, epidemi itu telah berhasil dijinakkan, dan dalam Januari 2016, WHO menyatakan selesai. Ebola menjangkiti 30.000 orang, menewaskan 11.000 di antara mereka, menyebabkan kerugian ekonomi di seluruh Afrika Barat, dan mengirim gelombang kecemasan ke seluruh dunia. Tetapi penyakit itu tak sampai menyebar keluar dari Afrika Barat, dan jumlah korban tewasnya tak ada apa-apanya dibandingkan dengan epidemi flu Spanyol atau cacar di Meksiko. Bahkan, tragedi AIDS yang tampaknya merupakan kegagalan medis terbesar dalam beberapa dekade terakhir ini bisa dipandang sebagai sebuah tanda kemajuan. Sejak mencuat pada awal 1980-an, lebih dari 30 juta orang tewas akibat AIDS, dan puluhan juta lainnya menderita kerusakan fisik dan psikologis yang menyiksa. Sulit untuk memahami dan menangani epidemi baru itu karena AIDS adalah penyakit yang keuletannya lain daripada yang lain.
Kalau seorang manusia yang tertular virus cacar mati dalam beberapa hari, seorang pasien positif HIV bisa tampak sehat sempurna selama beberapa pekan dan bulan, tetapi bisa menulari yang lain tanpa diketahui. Selain itu, virus HIV sendiri tidak membunuh. Ia merusak sistem kekebalan sehingga membuat pasien rawan pada berbagai macam penyakit lain. Penyakit sekunderlah yang sebetulnya membunuh korban AIDS. Akibatnya ketika AIDS mulai menyebar, sulit dipahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika dua pasien dibawa ke sebuah rumah sakit New York pada tahun 1981, yang satu dinyatakan mati karena penyakit paru-paru dan satunya lagi karena kanker. Saat itu sama sekali tak diketahui bahwa keduanya sesungguhnya korban virus HIV yang mungkin sudah menjangkiti mereka selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi, terlepas dari kesulitan tersebut, setelah komunitas kedokteran menyadari adanya wabah baru misterius itu, para ilmuwan hanya butuh waktu 2 tahun untuk mengidentifikasinya, memahami cara virus menyebar dan menyarankan cara-cara efektif untuk memperlambat epidemi. Dalam 10 tahun berikutnya, obat-obat baru mengubah AIDS dari vonis mati menjadi kondisi kronis. Sekurang-kurangnya mereka yang cukup kaya sanggup mendapatkan perawatan. Coba bayangkan, apa yang bakal terjadi seandainya AIDS muncul pada tahun 1581 dan bukan 1981? Dalam semua kemungkinan, tak seorang pun pada masa itu akan bisa mengetahui apa penyebab epidemi itu, bagaimana cara berpindah dari satu orang ke orang lain, atau bagaimana cara menghentikannya, apalagi mengobatinya. Dalam kondisi seperti itu, AIDS mungkin akan membunuh ras manusia dalam proporsi yang jauh lebih besar, menyamai atau bahkan melampaui maut hitam. Terlepas dari jumlah korban AIDS yang menghebohkan itu, tak terlepas dari jutaan orang yang terbunuh setiap tahun oleh penyakit-penyakit yang sudah lama mapan seperti malaria. Epidemi adalah ancaman yang jauh lebih kecil dari kesehatan manusia masa kini ketimbang milenium sebelumnya. Mayoritas besar orang mati akibat penyakit tak menular seperti kanker dan penyakit jantung atau hanya karena usia tua. Kebetulan kanker dan penyakit jantung juga tentu saja bukan penyakit baru, sudah ada di zaman dulu. Pada era-era sebelumnya, relatif sedikit orang yang bisa hidup lama sampai ajal akibat kedua penyakit itu. Banyak yang takut bahwa ini hanya kemenangan sesaat, dan bahwa suatu kerabat tak dikenal dari maut hitam sedang mengintai di satu sudut. Tak ada orang yang bisa menjamin bahwa wabah tidak akan kembali lagi. Tetapi ada sejumlah alasan bagus untuk berpikir bahwa perlombaan senjata antara para dokter dan kuman, dokter berlari lebih cepat. Penyakit-penyakit menular baru muncul terutama sebagai akibat dari kemungkinan mutasi dalam genom penyakit. Mutasi-mutasi ini memungkinkan penyakit melompat dari binatang ke manusia untuk menaklukkan kekebalan sistem manusia atau resisten pada obat seperti antibiotik. Kini mutasi-mutasi semacam itu mungkin terjadi dan berbiak lebih cepat ketimbang pada masa lalu karena ulah manusia pada lingkungan. Namun, dalam pertarungan melawan kedokteran, penyakit-penyakit pada akhirnya bergantung pada undian nasib. Sebaliknya, para dokter mengandalkan lebih dari sekedar keberuntungan. Meskipun keberuntungan banyak sekali berjasa pada sains, para dokter tidak semata-mata menuang bermacam-macam bahan kimia ke tabung uji, lalu berharap secara kebetulan mendapatkan obat baru. Tahun demi tahun, para dokter mengakumulasi pengetahuan yang semakin baik dan semakin baik, yang mereka gunakan dalam rangka merancang pengobatan dan perawatan yang lebih baik. Akibatnya, meskipun pada 2050 kita tak diragukan lagi bakal menghadapi kuman-kuman yang lebih tangkas, kedokteran pada 2050 tampaknya akan mampu mengatasi mereka secara lebih efisien ketimbang hari ini. Pada 2015, para dokter mengumumkan penemuan sebuah jenis antibiotik yang sama sekali baru, Teicobatin. Bakteri belum punya kemampuan untuk resisten menghadapinya. Sebagian ahli percaya Teicobatin bisa menjadi kunci pengubah permainan dalam perang melawan kuman yang sangat resisten. Para ilmuwan juga mengembangkan perawatan-perawatan baru revolusioner yang caranya berbeda secara radikal dari kedokteran yang sudah-sudah. Misalnya, sejumlah laboratorium kini sudah dihuni robot-robot nano yang suatu hari mungkin akan bergerak dalam aliran darah kita, mengidentifikasi penyakit dan membunuh penyakit dan sel-sel kanker. Mikroorganisme mungkin punya 4 miliar tahun pengalaman kumulatif dalam memerangi musuh organik.
tetapi mereka nyata-nyata nol pengalaman dalam memerangi predator bionik, sehingga kesulitan mereka akan berlipat ganda untuk mengembangkan pertahanan yang efektif. Jadi, sementara kita tidak bisa tahu pasti bahwa suatu wabah baru Ebola atau galur flu tak dikenal tidak akan melanda dunia dan membunuh jutaan orang, kita tidak akan menganggap ini sebagai bencana alam yang tak terelakkan. Namun, kita akan lebih melihatnya sebagai sebuah kegagalan manusiawi yang tak bisa dimaklumi begitu saja dan menuntut pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab. Ketika pada akhir musim panas 2014, selama beberapa pekan yang mencemaskan sepertinya, Ebola sedang di atas angin melawan otoritas kesehatan global. Beberapa komite penyidik buru-buru dibentuk. Sebuah laporan awal yang diterbitkan pada 18 Oktober 2014 mengkritisi Badan Kesehatan Dunia atas reaksi yang tak memuaskan pada wabah itu, menyebut epidemi itu sebagai akibat dari korupsi dan inefisiensi di cabang WHO Afrika. Kritik lebih jauh menengarai bahwa manusia memiliki pengetahuan dan alat untuk mencegah wabah. Dan jika sebuah epidemi ternyata tak terkendali, itu karena manusia tidak kompeten, bukan karena kemarahan ilahi. Serupa dengan itu, fakta bahwa AIDS terus menjangkiti dan membunuh jutaan orang di sub-Sahara Afrika selama bertahun-tahun setelah para dokter memahami mekanisme juga dipandang sebagai akibat dari kegagalan manusia, bukan nasib buruk. Dengan demikian, dalam perjuangan melawan bencana alam seperti AIDS dan Ebola, perimbangan kekuatannya mengunggulkan manusia. Namun bagaimana dengan bahaya dari sifat yang melekat pada manusia itu sendiri? Bioteknologi memungkinkan kita mengalahkan bakteri dan virus, tapi pada saat yang sama mengubah manusia sendiri menjadi ancaman yang tak ada presidennya. Alat sama yang memungkinkan para dokter dengan cepat mengidentifikasi dan mengobati penyakit-penyakit baru juga memungkinkan militer dan teroris merekayasa penyakit yang lebih mengerikan dan penyakit kiamat. Karena itu, sangat mungkin epidemi besar akan terus membahayakan manusia pada masa depan, hanya jika umat manusia sendiri menciptakannya, demi kepentingan ideologi yang kejam. Era ketika manusia berdiri tak berdaya di hadapan epidemi alamiah mungkin sudah usai, namun kita bisa saja masih keliru.